Selamat siang, masih bersama Kang Rosi ya. Siang ini kita bermain di Rimba Farm di tempat ini Mbah Yo, sharing dan tentang ternak kambing domba, khususnya kambing PE. Jadi kita sedang main di Sumber Urip Brayung Brebek Nganjuk. Beliau ini senior di bidang kambing PE kali besi, sudah kisaran 25 tahunan bergelut di ternak kambing ya, seperti itu. Di sini ada 4 lokal, ada kambing PE, ada crossbur, Jawa Randu, domba juga ada, bervariasi kambing dombanya. Kambing di Rimba Farm, crossbur. Kambing PE yang banyak memang PE. Ya, ini lagi istirahat siang-siang. Modal start paling ini berapa? Kalau menurut pengalaman Bahyo, usaha ya itu tergantung ya, tergantung dalam arti mungkin dari pemula itu menghindari mungkin modal menyesuaikan, dalam arti kalau memang modalnya sangat terbatas ya mungkin ya kelas di antara 3 juta sampai 5 juta kemudian kalau memang harga itu modal ada itu ya kelas sedengan dan dalam arti di antara 5 sampai 10 juta. Nah itu cuman di situ untuk pemula sendiri kan harus paham bener dengan harga sekian itu kira-kira dapat speknya seperti apa, itu harus dipelajari dulu biar nanti tidak ada kesan ataupun pesan dari pemula itu sendiri jual kambing PE itu belinya mahal, jualnya murah kan gitu. Karena itu kan kesalahpahaman antara termasuk kurang menguasai speknya kambing sekian seperti ini dengan nilai sekian, kalau ini sekian kan gitu. Tapi kalau sudah paham saya kira sudah nggak ada lah istilah beli mahal jual murah, tetap standar. Nah kalau untuk PE nih, saya lihatnya tadi sempat di tentangnya Mbah Yo nih, gemuk-gemuk terus cepat ini apa Mbak? Kalau untuk apa itu formulanya untuk makanannya dari Mbah Yo itu apa Mbah? Apa ada yang khusus nih? Kalau saya pakannya biasa saja, apa yang terjadi di tempat saya yang secara kontinu itu saya tak kasihkan. Cuman justru memang perlu formula yang pas, yang berimbang, dalam arti kambing itu kalau pakan bagi saya sendiri secara pribadi semakin banyak jenisnya itu semakin bagus. Karena di masing-masing pakan itu punya kandungan sendiri-sendiri. Jadi apa yang dibutuhkan kambing itu dapat terpenuhi, intinya di situ. Lalu kemudian kambing itu sendiri bisa gemuk dan tidak, bisa nyaman dan tidak, itu kan juga harus berimbang di antara dia butuh keamanan, kenyamanan dan nutrisi yang cukup. Jadi tidak hanya sekedar makan bagus, kasih minum selesai sudah, tidak. Jadi keamanan, kenyamanan, kebersihan kandang dan lain sebagainya harus saling menunjang. Nah itu untuk pengalaman pribadi saya selama di kandang ini. Nah Mbak, ini kan histori kan lama Mbak ya dari tahun 1998 ya sampai sekarang pokoknya udah 25 lebih ya, 25 lebih itu. Kalau dari pengalaman Mbah Yo, ini pengalaman pribadi ya, maksudnya ternak yang paling ideal itu kan ada domba, kambing, PE ya, terus yang lain, bur dan lain tuh. Kalau menurut Mbah Yo tuh yang paling ideal tuh Mbak? Kalau menurut pribadi saya ya tetap di PE. Karena saya sendiri dari dulu itu hampir semua kambing itu saya pernah melihara ya. Melihara mulai Senduro, Sanen, Sapera, terus bur, Garut, domba Garut, Merino, sing Texas, sing itu pernah. Tapi dari perjalanan di situ saya ambil kesimpulan untuk yang cocok bagi saya pribadi itu adalah PE. Karena PE sendiri bisa dikatakan multifungsi.
Karena apa? Multifungsi, mulai dari kelas daging, nanti kalau bisa anaknya keluar yang sedang-sedang untuk breeding, terus kemudian untuk yang bagus bisa untuk kontes, untuk lari ke hobi, otomatis kan harganya lebih menggiurkan, katakan seperti itu. Tapi kalau kambing-kambing yang lain kita hanya melulu di satu sisi, misalnya hanya susu sama daging, terus kemudian hanya yang satu jalur hanya daging tok kan ada. Nah, itu bagi saya kalau kambing PE kan mulai daging, susu untuk breeding dan kontes. Jadi kan lebih banyak untuk mengarah ke segmennya banyak gitu. Iya, segmennya itu banyak sekali. Jadi disitulah kita akhirnya bisa menggarisbawahi bahwa PE ini lebih menguntungkan daripada kambing-kambing yang lain. Nah, di situ. Mungkin ini ya, kalau sekarang kan lagi musimnya dorper ya. Nah, mungkin kayak musiman gitu mungkin akan hilang lagi Mbak ya, kayak dulu ibaratnya kayak bunga-bunga itu ya, apa ya, gelombang cinta terus orang suka setelah itu hilang. Terus apalagi nanti musimnya dorper, setelah banyak yang produksi pasti mungkin jatuh lagi mungkin ya harganya ya. Iya. Mbak, kalau untuk PE sendiri ini didon nggak Mbak di tempat Mbak? Ya. Dikasih don nggak untuk yang masih pemula? Apa itu masih jemble-jemble itu? Kalau itu tergantung mawon ya, tergantung dalam arti kita maunya didot ya bisa, disendulkan langsung ke induk bisa, atau induk yang lain juga bisa. Jadi minta kita bisa ngukur. Kalau kita kambingnya sedang ya kita sesuaikan kebutuhan susu ya kita atur sedang mawon. Tapi kalau memang kambing itu prospek untuk menuju ke kambingnya bagus dan untuk kontes bisa masuk, katakan seperti itu ya otomatis kita bisa ngasih minum secara maksimal. Apa mungkin sehabis berapa liter kah itu sudah mulai kita atur. Jadi tidak sembarangan kalau memang kambing itu bagus kan, biar nanti sesuai dengan harapan. Oke. Sama mau nanya Mbak, ini agak apa itu pribadi. Dulu Mbah Yo tuh start bisnis di kambing yang PE Mbah ya, itu dari berapa Mbak? Kalau itu dulunya cuman induk 4 pejantan 1. Induk 4 pejantan 1. Sekarang jadi ini banyak, saya nggak bisa ngitung, ini jadi berapa Mbak yang PE ya nih Mbak? Wah, kalau sekarang nggak gitu. Nanti tak tanya anaknya juga nggak gitu. Iya. Karena kambingnya juga ada yang keluar, ada yang masuk kan gitu. Jadi kurang hitung ya. Oh, di sini katanya ini Mbak, pernah ada anaknya elang sakti Mbak? Iya, kemarin baru beberapa bulan. Masih taruh sini gitu. Sekarang sudah diambil sama Mas Hengki. Mas Hengki? Dibeli kemarin. Berarti gitu teman ya, startnya sebenarnya nggak banyak ya kalau. Nah, ini ilmunya itu yang perlu dikuasai. Jadi yang menentukan tingkat keberhasilannya beternak ataupun usaha jenis apapun itu adalah sejauh mana orang itu menguasai ilmunya. Kalau dia menguasai 60%, tingkat keberhasilan otomatis juga sekitar 60%. Dan 40% juga 40%. Makanya jauh-jauh hari kalau memang kita mau beternak, ya kuasai dulu ilmunya. Beternak secara detail, dari syukur-syukur dari hulu sampai hilir. Tapi cuma untuk menguasai dari hulu sampai hilir itu butuh waktu dan perjalanan yang cukup panjang. Nah, itu telatenan, keuletan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dipahami. Makanya kalau peternak itu nggak ada istilah senior dan junior, dan kita terus menggali ilmunya, dan ilmunya itu terus-terusan berkelanjutan. Ya. Makanya mungkin di saat ini yang ngetren ini mungkin tahun depan sudah lain. Itu salah satu bagian dari ilmu itu tadi. Kalau kita hanya stand by duduk manis di tempat nggak jalan, ketinggalan sudah. Nah, harus rutin update ilmu teman-teman ya. Itu terkini lah. Terkini. Yang kekinian. Karena selalu berubah. Misalnya di tahun-tahun ini, mungkin di saat-saat ini yang ngetren itu yang kambing PE yang seperti apa, kita harus tahu persis. Biar kita tidak ketinggalan. Itu teman-teman ya, wajib update ilmu biar nggak ketinggalan. Nah, menyediakan ini nggak Mbak? Kambingnya banyak Mbak, dijual nggak nih Mbak? Kalau saya selalu dijual pokok cocok. Kalau cocok ya, nanti teman-teman bisa minat nih. Kalau Mbah Yo ini dia nggak buka harga teman-teman. Pokoknya kesini kalau cocok, pembelinya cocok, Mbah Yo cocok, mau gue bawa pulang. Nah, ke situ. Nanti tak kasih videonya teman-teman. Nanti Mbak kesini. Ya, pergi Mbak sebelum. Di sini ada meme-nya kok. Limbah farm ya, limbah farm. Nanti kesini.
Terus satu lagi nih Mbak, ini yang krusial ya untuk teman-teman. Nah, ini closing statement Mbak, untuk nasihat ke teman-teman semua yang pemula. Oke Mbak, Mbak. Kalau untuk pemula ya itu tadi perlu kita siapkan. Nah, pertama adalah tujuan kita itu ternak itu untuk penggemukan, untuk breeding, untuk kontes dan lain sebagainya. Itu harus jelas tujuan kita utama. Terus kemudian kita siapkan ilmunya tadi. Ya kita kalau coba-coba itu nggak bisa. Nah, karena kalau coba-coba otomatis mulai semangat, mulai kan dia coba-coba kan ngoten gitu. Ngerawat pun juga coba-coba, makanya kita harus siap bener katakan seperti kalau ingin berhasil katakan itu. Nah, ini mungkin perlu kesabaran, ketelatenan, keuletan dan kreativitas yang luar biasa. Jadi kreativitas itu dalam arti itu kreatif mikir juga kreativitas dalam praktek. Ya mikir dong nanti nggak mau praktek kita mau kan gitu. Nah, termasuk pun pakan cari apalagi kalau saat ini pakan sangat mahal gitu. Dan itu bagaimana kita memberikan atau menemukan atau memberikan pakan yang bagus dengan harga yang nggak terlalu tinggi itu di mana. Itu kita harus benar-benar tahu. Makanya minimal peternak itu harus tahu pakan A jenis A ini punya kandungan apa, B apa, C apa. Akhirnya kita bisa merangsung pakan itu sesuai dengan kebutuhan kambing. Misalnya ini kandungan protein sekian, ini kandungan karbohidrat, ini kandungan zat besi dan lain sebagainya. Itu kita harus, walaupun sekedar gambaran, tapi kita harus tahu. Karena apa? Karena kebutuhan kambing itu nanti kalau dia tidak terpenuhi, nanti hasilnya juga tidak bisa secara maksimal. Itu perlu sekilas gambaran untuk pakan misalnya seperti itu. Karena kunci dari peternak adalah manajemen pakan paling utama. Lain-lainnya istilahnya kan mengikuti dalam arti keseimbangan mawar. Terima kasih Mbak untuk sharingnya. Nanti kawan-kawan main lagi.